Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, di sini saya akan menyampaikan kultum, atau lebih jelasnya di sini saya akan menerangkan sedikit materi mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ya, teman-teman online yang dirahmati oleh Allah, puasa merupakan menahan diri dari makanan, minuman, serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun di samping hal yang dapat membatalkan puasa, kita juga harus memahami hal-hal apa yang dimakruhkan saat berpuasa dengan tujuan agar puasa yang kita jalani itu bernilai sempurna. Ya, makruh merupakan perbuatan yang dilakukan apabila tidak dilakukan itu tidak menimbulkan dosa dan batal, namun berdampak pada berkurangnya nilai ibadah yang kita lakukan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan agar menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi nilai puasa. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang ia dapatkan kecuali hanya rasa lapar, dan betapa banyak orang yang melakukan ibadah malam harinya tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang. Ya, hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa itu sangat banyak. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa yang mungkin teman-teman itu pernah atau sering melakukan hal-hal tersebut. Di antaranya yang pertama itu mencicipi makanan. Menurut sebagian ulama, mencicipi makanan jika tertelan itu tidak apa-apa dan tidak merusak puasanya. Namun jika mencicipi makanan sampai menelannya itu bisa membatalkan puasa. Bagi teman-teman online yang sedang mempersiapkan berbuka puasa, itu tentu sukar sekali terlepas untuk tidak mencicipi masakannya, bukan bermaksud untuk memakannya, namun hanya sekedar mengetahui apa rasanya sudah pas atau belum. Ya, di sini tuh boleh melakukan dengan syarat itu tidak ada yang tertelan. Untuk yang kedua, mandi dan menyelam. Mandi dan menyelam ini merupakan suatu hal yang dimakruhkan karena mandi dengan menyelam itu ada air yang masuk ke dalam lubang tubuh kita, seperti lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan lubang-lubang lainnya. Ya, untuk menghindari hal ini, kita itu tidak usah mandi dengan berenang, mandi seperti biasa saja yang biasa kita lakukan. Untuk selanjutnya itu mengumpulkan ludah dan langsung menelannya. Kebiasaan seseorang ini mengumpulkan ludah dan ditelan itu merupakan kebiasaan jorok dan juga dimakruhkan dalam berpuasa. Walaupun ludah berasal dari tubuh kita sendiri, itu merupakan suatu hal yang dimakruhkan. Namun jika menelan ludah tidak sering atau tidak kita kumpulkan, itu boleh dilakukan dan itu tidak dimakruhkan dalam berpuasa. Selanjutnya, berlebihan dalam berkumur. Cukup dilakukan sewajarnya saja. Apabila air wudhu masuk ke dalam perut secara sengaja, maka hukum puasanya batal. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya dalam berwudhu itu kita tidak usah berkumur, karena berkumur merupakan sunnah dalam wudhu, dan apabila kita tidak melakukan berkumur, maka wudhu kita masih tetap sah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkumur, maka bersungguh-sungguhlah kecuali kamu sedang berpuasa. Dan selanjutnya itu tidur siang yang berlebihan. Pasti teman-teman online yang dirahmati Allah ini juga sering atau bahkan pernah melakukan hal tersebut. Sering seorang salah mengartikan bahwa tidur pada saat puasa Ramadan merupakan ibadah. Itu merupakan ibadah. Namun siang Ramadan itu banyak yang kita jumpai orang yang sedang berpuasa menghabiskan waktunya hanya untuk tidur terus-menerus. Hal ini tuh akan mengurangi etos kerja dan produktivitas dan bisa memberikan citra negatif terhadap aktivitas. Mungkin dalam hal ini tuh kita bisa menghabiskan waktu kita untuk membaca komik, buku, majalah isinya, untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan semua hal yang bermanfaat dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah hibah. Hibah merupakan
perbuatan yang sangat dilarang. Kalau diibaratkan itu, orang yang menghibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Dalam hal ini merupakan hal yang makruh dilakukan dalam hal berpuasa karena dapat merugikan orang lain. Hal ini juga dapat merugikan diri sendiri karena mengunjing juga dapat mengotori hati dan pikiran kita. Jadi hindarilah mengunjing apabila puasa kita tidak mau rusak. Yang mengunjing di sini itu tidak hanya mengunjing berinteraksi dengan orang lain. Di sini juga dapat melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Apabila kita menghibahi orang itu juga kita puasa juga dapat makruh. Puasa kita juga dapat makruh. Ya. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena di sini saya juga sedang belajar. Dan untuk teman-teman online semua diharapkan untuk tetap jaga kesehatan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan tetap semangat puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali rezeki dan rizki sampai saat ini juga. Shalawat serta salam akan selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan sunnah saat berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Di bulan Ramadan, umat muslim akan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dalam menjalankan ibadah puasanya, umat muslim akan menahan lapar dan haus dari waktu imsak hingga waktu maghrib tiba. Selain menjalankan ibadah puasa, ada beberapa ibadah sunnah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah amalan sunnah ketika berbuka puasa. Ada beberapa amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk menambah keberkahan puasa sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang pertama, segera berbuka puasa ketika sudah waktunya. Menyegerakan berbuka puasa saat waktunya tiba adalah salah satu anjuran Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bagi umat muslim, waktu berbuka puasa adalah saat azan maghrib berkumandang. Anjuran ini merupakan sunnah yang mengandung pahala dan manfaat kesehatan untuk mengembalikan kondisi tubuh setelah menjalankan ibadah puasa seharian. Yang kedua, membaca doa sebelum berbuka puasa. Ketika berbuka, jangan lupa membaca doa sebelum berbuka puasa. Rasulullah menganjurkan untuk berdoa sebelum berbuka puasa sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika telah berbuka mengucapkan zahabal dzama'u wabtalatil uruku wasabatil ajru insyaallah, yang artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma adalah sunnah berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, jika tidak ada kurma, maka bisa digantikan dengan makanan yang rasanya manis. Namun, apabila makanan yang rasanya manis pun tidak ada, bisa digantikan dengan seteguk air. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering, dan jika tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Selain disunahkan, ternyata anjuran berbuka puasa dengan kurma atau makanan manis lainnya mengandung alasan kesehatan. Makanan manis bisa menjadi sumber kalori yang mudah diproses oleh tubuh dengan cepat. Kemudian yang terakhir, memberi makan orang yang berpuasa. Di bulan Ramadan, semua amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya dengan bersedekah. Bersedekah bisa dalam bentuk memberi makanan orang yang sedang berpuasa, meskipun dengan sebiji kurma. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Amalan ini biasanya diamalkan oleh wanita yang sedang haid sehingga mereka tidak kehilangan pahala berpuasa. Demikian 4 sunnah yang biasa Rasulullah laksanakan di bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat meniru kebiasaan baik tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.